Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom anak-anak. Semoga sampai hari ini kita masih dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat. Hari ini sebelum devotion, kita akan mengangkat pujian Pelangi Kasih-Nya. Kekuatan
Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk firman hari ini kalian amati dulu videonya. Miss punya satu video, kalian amatin. Nanti Miss akan kasih tahu kira-kira apa ya isi ayat dari video yang kalian tonton. Oke, selamat menyaksikan. Hai kakak, kakak kemana dari tadi? Kok baru kelihatan? Kakak dari tadi di rumah teman. Ini kakak baru aja pulang. Oh ya kak, tadi aku dibeliin mainan baru sama bapak. Mainannya bagus banget loh. Pasti harganya mahal ya? Aku juga nggak tahu harganya kak. Terus bapak cuma beli mainan buat kamu aja ya? Punya kakak mana? Ya, punya kakak nggak ada. Bapak cuma beli buat aku aja kak. Tega banget sih bapak. Bapak, kok bapak tega banget sih sama aku? Kenapa bapak cuma belikan mainan buat adek? Bapak nggak sayang lagi ya sama aku? Kok kamu ngomongnya gitu sih, Nak? Bapak itu sayang banget kok sama kamu. Lagi pula, minggu lalu kan Bapak udah belikan mainan baru buat kamu. Tapi kan Pak, ya udah deh kalau gitu. Hai Amel, ngapain kamu sendirian di sini? Loh, kenapa kamu cemberut? Apa kamu ada masalah? Gini loh Oki, tadi bapakku beli mainan baru buat adek, sedangkan aku gak dibeliin apa-apa. Padahal setiap hari aku selalu membantu bapak. Apalagi semenjak ibu pergi meninggalkan bapak, semua pekerjaan rumah aku yang kerjakan. Mulai dari masak, sapu, nyuci, ngepel, sampai membantu bapak di perkebunan. Tetapi aku nggak dibeliin mainan baru. Sedangkan adekku yang nggak bisa apa-apa, yang taunya cuma nangis, dan bermain, dibeliin mainan baru sama bapak. Bapakku benar-benar nggak adil. Loh, bukannya minggu lalu bapak kamu sudah belikan mainan baru ya buat kamu? Mainan yang mana? Itu loh, yang kamu tunjukkan sama aku. Ah, aku nggak suka lagi sama mainan itu. Aku maunya mainan keluaran terbaru. Amel, kok kamu gitu sih? Seharusnya kamu itu bersyukur. Tuhan sedih loh kalau melihat kamu menjadi seorang anak yang suka iri hati, apalagi iri hati sama adik kamu sendiri. Seseorang yang hatinya dipenuhi dengan iri hati bisa dipastikan jarang sekali atau bahkan tidak pernah bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang iri hati tidak akan melakukan hal-hal yang baik. Dia akan jadi orang yang jahat. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan yang jahat. Iri hati akan membuatmu selalu membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Akibatnya, kamu pun akan kehilangan damai sejahtera di hati. Lalu, bagaimana caranya agar aku bisa terlepas dari rasa iri hati ini, Oki? Kamu harus semakin mendekat kepada Tuhan
dan membangun kekariban dengan Tuhan melalui doa. Jangan sedikit pun memberikan celah kepada iblis. Iri hati adalah senjata iblis untuk menghancurkan orang percaya. Jadi, mulai sekarang kamu mau berubah atau tidak? Aku mau berubah menjadi anak yang baik, Oki. Dan aku juga tidak mau lagi hidup menjadi seorang anak yang penuh dengan rasa iri hati. Baguslah kalau begitu. Oke, kalian sudah menyaksikan videonya. Kira-kira videonya tentang apa sih? Ya, betul, tentang iri hati ya. Tentang iri hati. Nah, Miss ambil dari firman Yakobus ya, dari Injil Yakobus bab 3 ayat 16. Tadi juga sudah disampaikan oleh temannya Anet, kalau tadi kalian dengar dan perhatikan, yaitu isinya sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tadi temannya Ana juga menyampaikan seperti itu ya, kalau kalian tadi mendengarkan. Nah, betul ya apa yang disampaikan temannya Anet. Dengan kita iri hati, dengan kita iri dengan siapapun, dengan saudara, dengan teman, itu akan menimbulkan kekacauan dan menjadi perbuatan yang jahat ya. Anet iri sama adiknya karena adiknya mendapatkan mainan, sedangkan Anet tidak mendapatkan mainan yang baru. Padahal Anet tadi diberikan mainan yang baru. Padahal tadi dikatakan kalau Anet itu sudah mendapatkan mainan dari ayahnya, tapi Anet tidak mempunyai rasa syukur ya. Anet tidak mempunyai rasa syukur sehingga Anet merasa iri karena adiknya mendapatkan mainan baru, padahal dia sudah mendapatkan mainan. Nah, karena dibilang mainan adiknya lebih baru dan Anet mainannya itu nggak baru, jadinya Anet merasa iri ya. Nah, hal seperti itu tuh tidak boleh kita lakukan. Kita harus bersyukur apa yang sudah kita terima, apalagi kita iri sama adik kita sendiri. Kita sebagai kakak, kalian yang memiliki adik ya, kalian sebagai kakak tidak boleh iri dengan adiknya sendiri ya. Kalian sebagai kakak harus ada sikap atau rasa lebih bersyukur, harus lebih mengayomi adiknya ya. Gak usah iri kalau adiknya dapat mainan baru ya. Nah, dengan kita iri, dengan kita memiliki rasa iri dalam diri kita, kita itu akan menimbulkan perbuatan yang jahat ya. Ada kekacauan. Apa kekacauannya? Kita bisa berantem sama adik kita ya. Kita bisa bermusuhan dengan teman kita. Kalau misalnya kita iri sama teman kita bisa bermusuhan ya. Dan kita akan menimbulkan dan kita akan memiliki sikap yang jahat. Pasti kalian tidak ingin ya mempunyai sikap yang jahat sama teman, sama saudara. Nah, untuk itu hilangkan rasa iri hati kalian ya, rendahkan hati kalian. Oke? Kita bersyukur, kita menerima apa yang kita miliki. Kita harus bersyukur. Kita tidak boleh iri dengan siapapun ya. Oke, bisa ya, pasti kalian bisa dan kalian mampu melakukannya.
Ya, kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita harus melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Oke, Miss Is ulangi lagi ya ayatnya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Oke, jadilah pribadi yang baik, tidak iri hati, tidak dengki dengan siapapun, dan saudara dan teman. Oke, nah itu ayat yang Miss I sampaikan hari ini, firman yang Miss I sampaikan hari ini. Semoga kalian bisa mengikutinya dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan kalian masing-masing. Oke, thank you sudah mendengarkan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.